Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Usman, NIM 2019-57036. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3, yaitu analisis pengendalian kualitas produk dengan metode statistical quality. Yang pertama yaitu latar belakang. Umumnya ada dua cara pelaksanaan pengawasan terhadap kualitas produk. Cara pertama, dengan mengawasi proses produksi terus-menerus. Dalam hal ini, penyesuaian dan koreksi dilaksanakan segera sebelum terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Cara kedua, dengan mengawasi tingkat kualitas dari hasil. Para pengawas kualitas produksi harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi kerusakan produk yang lewat. Walaupun proses pengendalian kualitas sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi seringkali masih ditemukan ketidaksesuaian antara produk yang dihasilkan dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Atau dengan kata lain, produk yang dihasilkan mengalami kerusakan atau cacat produk. Kualitas suatu produk bukan suatu yang serba kebetulan. Kualitas yang baik akan dihasilkan dari proses yang baik dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar. Standar kualitas adalah bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Oleh karenanya, kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan melalui dari bahan baku. Selama proses produksi berlangsung sampai produk akhir dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Kualitas suatu produk bukan suatu yang serba kebetulan. Kualitas yang baik akan dihasilkan dari proses yang baik dengan sesuai standar kualitas yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar. Menurut Nasution, standar kualitas adalah bahan baku, proses produk, dan produk jadi. Oleh karenanya, kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan melalui dari bahan baku selama proses produksi berlangsung sampai produk akhir dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. PT Mulyo Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri furnitur yang memproduksi lemari dan rak sepatu. Menjalankan kegiatan bisnisnya telah menerapkan sistem pengendalian kualitas produk. PT Mulyo Group melaksanakan pengawasan dari awal proses produksi sampai akhir produksi. Pengawasan awal dilakukan dengan mengecek kondisi bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Pada proses produksi dilakukan pengendalian dengan melakukan pengawasan pada saat berlangsungnya produksi, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Sedangkan pengawasan pada produk jadi dilakukan dengan melakukan penyortiran produk jadi satu persatu. Apabila terdapat produk cacat atau reject, maka akan dipisahkan dengan produk tidak cacat. Kegiatan pengendalian kualitas diharapkan dapat mengurangi produk cacat atau reject yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Pada kenyataannya, proses-proses pengendalian kualitas produksi telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik. Pengendalian kualitas pada perusahaan sudah dimulai dari bahan baku selama proses produksi berlangsung sampai pada produk akhir dengan cukup baik. Akan tetapi masih ditemukan produk cacat yang dihasilkan perusahaan setiap produksi. Dari permasalahan tersebut, maka PT Mulyo Group melaksanakan inspeksi untuk mengendalikan kualitas produk rak sepatu dengan menggunakan metode statistical quality control dengan menggunakan peta kendali untuk mengendalikan produk cacat. Kemudian dilakukan penghitungan peta kendali, instrumen statistical control, process control untuk mengendalikan produk cacat. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari kualitas sendiri. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Kualitas merupakan salah satu faktor paling penting dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, di mana baik buruknya kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Persaingan sekarang bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk atau barang yang dengan harga yang tinggi, namun juga berkualitas tinggi. Oleh karena itu, yang dimaksud berkualitas bukan hanya kualitas produk atau jasa itu sendiri, melainkan kualitas secara menyeluruh,
Dari ini bisa disimpulkan bahwa kualitas dapat dicapai apabila suatu perusahaan dapat memaksimalkan apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Semakin baik kualitas yang dihasilkan, maka semakin baik pada reputasi yang didapat oleh perusahaan. Sebenarnya ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan kegiatan yang terjadi dalam perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat berjalan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian kualitas, merupakan jaminan bagi perusahaan untuk mendapatkan mutu barang dengan hasil yang baik dan memuaskan. Apabila di dalam perusahaan tidak melaksanakan pengendalian kualitas dengan baik, maka mutu barang yang dihasilkan tidak memuaskan. Selanjutnya ada alat bantu kualitas. Pengendalian kualitas menggunakan alat bantu statistik bermanfaat dalam upaya pengendalian tingkat kerusakan produk di perusahaan. Analisis pengendalian kualitas dilakukan menggunakan alat bantu statistik berupa Cheat-sheet, histogram, peta kendali, diagram Pareto, diagram scatter, dan diagram sebab akibat. Saksi dan histogram digunakan untuk menyajikan data agar memudahkan dalam memahami data untuk keperluan analisis selanjutnya. Peta kendali digunakan untuk memonitor produk yang rusak apabila masih berada dalam kendali statistik atau tidak. Kemudian dilakukan identitas terhadap jenis cacat yang dominan dan menentukan prioritas perbaikan menggunakan diagram Pareto. Menentukan korelasi dengan diagram scatter. Langkah selanjutnya adalah mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan produk. Menggunakan diagram sebab akibat untuk kemudian dapat disusun sebuah rekomendasi atau usulan perbaikan kualitas. Selanjutnya ada acceptance sampling. Acceptance sampling merupakan proses pembuatan keputusan yang berdasarkan pada unit-unit sampai dari jumlah produk yang dihasilkan perusahaan atau yang dihakimi oleh pemasok. Acceptance sampling juga mencakup pengambilan sampel atau inspeksi dengan mengadakan pengambilan dan perbaikan, dan pengambilan sampel atau inspeksi tanpa mengadakan pengembalian dan perbaikan. Hal ini dilakukan selama inspeksi dan pengembalian serta perbaikan yang dilakukan juga kebutuhan biaya yang tidak sedikit. Nah, peta kendali adalah alat yang digunakan untuk produk untuk mengendalikan proses produksi secara statistik atau lebih dikenal dengan istilah statistical process control. Dengan peta kendali dapat membantu dalam menetapkan di mana sebuah masalah berada dalam sebuah proses, apakah prosesnya di dalam kontrol atau tidak, maka identifikasi dengan variabel khusus dieliminasi untuk mengembalikan proses tersebut dalam kontrol. Peta kendali yang paling sering dipakai dalam produksi pada umumnya terdiri dari 7 jenis kontrol chart dan digolongkan menjadi 2 kategori berdasarkan jenis data yang diukurnya. Nah, tujuannya dari peta kendali sendiri yaitu pertama, mengecek jika proses berada dalam kondisi yang tidak terkendali, untuk membedakan assignable variable atau random variable. Selanjutnya untuk menunjukkan waktu di mana terlihat adanya proses di luar kendali, dan untuk menentukan penyebab proses keluar dari kendali. Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan adanya penyimpangan, meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada peta kendali. Peta kendali sendiri meliputi sebagai berikut. Pertama ada peta kendali P-chart, kemudian ada peta kendali NP-chart, ada peta kendali C-chart, dan peta kendali U-chart. Nah, untuk peta kendali P-chart adalah peta kendali yang berfungsi untuk mengukur jumlah detektif atau kegagalan cacat pada produksi. Nah, apabila jumlah sampel yang dikumpulkan adalah konstan atau tetap, maka ukuran sampel sebaiknya berjumlah lebih dari 30 dan harus konstan dari waktu ke waktu. Sedangkan sampel yang ideal itu ada sekitar 20-25 set sampel. Selanjutnya untuk peta kendali NP charts, yaitu jenis control charts yang berfungsi untuk mengukur proporsi detektif atau kegagalan
cacat produk. Sebagai contoh, jika ada 10 unit yang cacat, jika ada 10 unit yang cacat dari 100 unit yang diinspeksi, maka proporsi produk cacat adalah 10/100. Nah, cat digunakan apabila jumlah sampel yang dikumpulkan adalah tidak konstan atau tidak tetap. Selanjutnya ada peta kendali C-charge. Itu berfungsi untuk mengukur banyaknya jumlah defek atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam unit yang diproduksi. Nah, C-charge digunakan apabila jumlah kesempatan dan defek adalah konstan atau tetap. Nah, untuk peta kendali U-charge digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah defek atau ketidaksesuaian dalam unit yang diproduksi. Penggunaan U-charge apabila jumlah kesempatan yang defek adalah non konstan atau tidak tetap. Selanjutnya ada Seven Tools. Seven Tools adalah 7 alat yang digunakan untuk mendukung pengendalian kualitas. Pada dasarnya, Seven Tools digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses produksi. Berikut ini adalah nama-nama dari Seven Tools atau 7 alat pengendalian kualitas. Yang pertama ada check sheet. Nah, check sheet sendiri adalah sebuah lembar periksa yang digunakan untuk proses pengumpulan data-data sebelum diolah atau dianalisa. Selanjutnya ada diagram Pareto. Nah, diagram Pareto digunakan untuk mengetahui urutan masalah terbesar berdasarkan frekuensi yang didapatkan dari check set. Selanjutnya ada cause and effect atau diagram Fishbone terkenal. Cause and effect diagram adalah alat kisi yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menentukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut karena bentuknya seperti tulang ikan. Nah, ini ada histogram. Histogram adalah alat yang berbentuk grafik yang digunakan untuk mengetahui distribusi data-data dengan melihat seberapa sering nilai itu berbeda dalam suatu kumpulan data. Dengan bantuan histogram, kita bisa melihat variasi data dalam suatu kumpulan data. Selanjutnya ada control chart. Control chart digunakan untuk monitoring kestabilan suatu proses yang sedang berjalan dari waktu ke waktu. Control chart memiliki central line atau garis tengah sebagai rata-rata. Upper control limit sebagai batas kontrol atas dan lower control limit sebagai batas kontrol bawah. Selanjutnya ada scatter diagram. Scatter diagram adalah alat yang digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan antara kedua variabel ke data. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel X dan variabel Y. Hubungan antara kedua variabel tersebut akan bernilai positif atau negatif. Nama lain dari scatter diagram adalah diagram tebar. Selanjutnya ada stratification. Stratification adalah alat yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori. Kategori yang lebih kecil dan memiliki karakteristik yang sama. Banyak yang menggantikan fungsi dari stratification menjadi flowchart ataupun run chart. Nah, selanjutnya ada flowchart penelitian. Nah, juga ini merupakan gambar flowchart praktikum pengendalian penjaminan mutu sebagai berikut. Bisa dilihat flowchart-nya. Flowchart praktikum. Nah, untuk penjelasan dari flowchart tersebut, nah, langkah pertama yaitu seperti biasa yaitu start, proses operasi dimulai. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun laporan. Pengumpulan data meliputi yaitu ada panjang part frame, terus kemudian ada tebal part pengait, dan ada lebar alas frame. Proses selanjutnya yang ketiga yaitu proses perancangan, yaitu kumpulan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Antara lain yaitu pertama, mengumpulkan data dengan melakukan rundown generator dengan nilai real atau float. Dan yang kedua itu mengumpulkan data inspeksi part sebanyak 30 sampel percobaan. Data yang dibutuhkan sebanyak 15 sampel dengan melakukan rundown generator. Yang keempat, ada hasil perancangan. Hasil perancangan adalah hasil perhitungan
perhitungan dan pembuatan semua proses operasi perancangan berdasarkan hasil analisis perhitungan acceptance sampling dan hasil analisis perhitungan PCL, UCL, dan LCL. Dan terakhir yaitu N, yaitu proses terakhir. Selanjutnya pada tahap pengumpulan data, yaitu ada acceptance sampling, digunakan dalam pengendalian kualitas produk pada PT Mulya Group. Dilakukan untuk meraih sampel atau inspeksi dengan mengadakan pengambilan dan perbaikan dan pengambilan sampel atau inspeksi sehingga bisa menunjukkan ukuran sampel dan cacat. Data yang digunakan adalah panjang part alas, lebar part frame, dan tebal part pengait. Selanjutnya ada pengumpulan data atau random generator. Untuk pengumpulan data dengan acceptance sampling diperlukan jumlah lot, JIS, dan tabel data MIL STD 441 untuk menentukan nilai K dan melakukan acceptance sampling dan MRP material dari data modul 8 praktikum teknik industri yang kedua. Itu meliputi pertama ada part alas, kemudian ada part frame, ada part alas. Selanjutnya ada peta kendali. Peta kendali adalah metode statistik untuk menggambarkan adanya variasi atau penyimpangan dari kualitas hasil produksi yang diharapkan. Data yang dibutuhkan untuk menentukan kontrol chart sebagai berikut, yaitu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yaitu langkah pertama untuk mendapatkan untuk dapat melakukan pengendalian kualitas yang akan dilakukan adalah membuat chipset terlebih dahulu. Chipset dibuat terlebih dahulu bertujuan untuk mempermudah proses pengambilan data dan analisis dan mengetahui area permasalahan. Data yang digunakan adalah panjang part alas, lebar frame, dan tebal pengait. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan tugas besar ini dapat membantu sedikit nilai pada mata kuliah praktikum teknik industri yang ketiga. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.